Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat cemilan lagi, cemilan yang enak. Ini bisa buat frozen atau bisa juga buat bekal anak sekolah ya teman-teman. Bisa juga buat isian snack box, ini buatnya gampang. Kali ini saya mau buat donat kroket isi sayur ya, ini enak banget, lembut banget. Yuk kita langsung ke pembuatan dan ke bahan-bahannya ya. Kali ini saya mau buat kroket kentang ya teman-teman, dan ini bahan-bahannya ya. Ini ada 1 sendok makan tepung maizena, ada 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, ada 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam, ada 3 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri yang sudah diiris halus. Dan di sini ada kentang seperempat 250 gram sudah dipotong dadu juga. Dan ini ada wortel 2 buah ukuran besar ya. Dan ini beratnya sama 250 gram dan juga sudah dipotong-potong ya. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Mau kita masak dulu. Ini udah saya kasih minyak secukupnya ya teman-teman. Ini langsung aja mau kita tutup ya. Nah ini kita langsung masukkan sayur-sayurnya ya teman-teman ya. Dan ini tadi saya lupa airnya ya teman-teman. Ini kita kasih air sekitar 100 ml ya. Langsung aja mau kita masukkan supaya cepat matang ya. Dan kita masukkan juga bumbu-bumbunya. Dan ini supaya cepat matang mau kita tutup ya teman-teman. Dia sudah matang ya teman-teman. Mohon maaf tadi pas masukin daun bawangnya tidak ke-record, dan masukin tepung maizenanya juga ya. Tadi tepung maizenanya saya kasih air 1 sendok makan dan kita masukkan. Ini fungsinya untuk mengentalkan ya teman-teman ya. Dan ini sudah matang, langsung aja mau kita matikan ya teman-teman, dan mau kita buat adonan rotinya ya. Nah ini ada tepung terigu 500 gram, ada 2 butir kuning telur, ada 2 butir putih telur, ini buat topping ya teman-teman. Dan ada tepung panir secukupnya yang sudah di blender, ada 250 ml air, 4 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok margarin, 1 sendok teh pengembang atau ragi instan, 1/4 sendok teh garam. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Ini buatnya gampang banget, cuman diaduk-aduk ya teman-teman dan diulenin sebentar. Ini kita masukkan raginya ke dalam air, kita masukkan gula dan kita aduk-aduk. Ini raginya masih baru ya teman-teman, jadi nggak perlu didiamkan. Ini kita aduk aja sampai tercampur rata. Kita masukkan 2 butir kuning telur dan kita aduk lagi. Nah ini udah tercampur rata, langsung aja mau kita adonin ke tepungnya ya. Langsung aja kita masukkan sedikit, separuh aja dulu, dan kita aduk pakai sendok. Dan kita masukkan lagi, kita aduk-aduk lagi. Ini dapatnya banyak ya teman-teman dan hasilnya besar-besar banget. Dan ini kita masukkan sampai habis. Dan ini saya ulenin pakai tangan ya teman-teman, karena pakai sendok susah. Ini cuma sampai tercampur rata aja ya teman-teman ya, nggak perlu diulen lama. Dan ini kita masukkan garamnya sama margarinnya, kita campur lagi sampai tercampur rata. Nah ini sudah kalis, langsung aja mau kita bulatkan dan kita tutup, kita diamkan sekitar 15 menit ya teman-teman, atau sampai dia mengembang ya. Nah ini langsung aja kita tutup dengan kain bersih. Nah ini udah sekitar 15 menit, ini dia sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman ya. Langsung aja kita apakan di alas kerja, kita keluarkan dulu anginnya. Nah kita ulenin sebentar supaya anginnya keluar ya. Dan ini kita potong sesuai selera ya teman-teman.
Kalau teman-teman mau dijual ditimbang ya supaya besarnya sama. Nah, ini udah selesai saya potong-potong. Ini saya potong 16 biji ya teman-teman, dan ini masih besar ukurannya. Dan ini kita bulat-bulatkan dan kita rounding, kita pipihkan dulu supaya anginnya keluar ya. Dan kita apakan sampai dia mulus dan rapat. Dan ini sudah selesai, langsung aja mau kita isi ya, kita pipihkan. Kita kasih isiannya secukupnya. Ini langsung kita bulatkan ya teman-teman, dan ditutup sampai rapat ya, supaya nanti saat menggoreng dia tidak bocor ya teman-teman. Nah, kita rounding lagi, kita rapikan dan agak kita tekan-tekan. Dan ini langsung aja kita celupkan ke putih telur dan ke tepung panir. Agak kita tekan-tekan supaya dia nempel ya. Dan tadi ini tepung panirnya saya blender ya teman-teman supaya agak halus. Nah, seperti ini. Dan ini tidak perlu di proofing lagi ya teman-teman. Kalau udah selesai langsung aja kita goreng. Nah, ini sudah selesai, mau langsung saya goreng ya teman-teman. Ini minyaknya juga udah panas. Kita masukkan sekitar 4 biji ya. Ini kita goreng di api kecil aja ya teman-teman, supaya matangnya merata sampai dalam. Sambil kita cek bawahnya udah matang apa belum. Dan ini udah dibalik. Dan ini sudah matang, langsung aja kita angkat ya teman-teman ya. Dan dia gede-gede banget ya teman-teman, gembul-gembul. Dan alhamdulillah ini udah selesai kroketnya, Masya Allah, ini gede-gede dan dapatnya juga banyak ya teman-teman. Ini cocok juga buat ide jualan. Dan ini saya buat bekal anak sekolah ya teman-teman. Kalau untuk di frozen, digoreng separuh matang aja, dimasuk ke wadah tertutup, lalu disimpan di freezer ya teman-teman. Nah, sampai sini dulu video saya teman-teman ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.